سبيل الدموع سبيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di tengah kesibukan Bapak Ibu semua masih menyempatkan untuk duduk di majelis ilmu di masjid yang kita cintai ini. Semoga segala amal ibadah yang Bapak Ibu lakukan diganti Allah dengan terkabulnya doa, dimudahkan urusan, dimurahkan rezeki insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah ringankan lisan kita ini bersolawat sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Ketika perang Uhud, Bapak Ibu, ada peristiwa yang sangat disesalkan oleh Rasulullah karena para sahabat yang ditugaskan untuk tidak meninggalkan posisinya di gunung pasukan memanah, tapi mereka meninggalkan lokasi mereka, posisi mereka, sehingga Khalid bin Walid waktu itu yang belum Islam menyerang dengan mudah, mengepung umat Islam. Karena kesalahan ini ternyata cukup fatal, banyak sahabat akhirnya meninggal. Nah, salah satu yang meninggal itu namanya Kunais Uzafah Al-Sahmi radhiyallahu anhu. Dia ini masih sangat muda, istrinya pun sangat muda belia. Jadi janda di umur 18 tahun. Nama istrinya ini Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, itulah Pak ya, para sahabat nih. Kalau diukur-ukur kan Umar bin Khattab itu termasuk petinggi negara, Pak. Tapi menantu tetap ikut perang. Kalau kita, misalnya kita pimpinan tertinggi nih Pak, anak kita tentara, tidak mungkin kita suruh dia perang. Tapi kalau untuk tujuan perdamaian, itu boleh lah yang tidak ada perang lah. Cuman Umar, anak menantunya justru turun ke medan perang. Walaupun masih muda, mereka yakin dengan apa yang dijanjikan Allah melalui lisan Rasulullah, yaitu mati syahid yang surga tidak ada yang menggantikannya selain surga. Yaitu yang mereka yakin. Bahwa keyakinan itulah Pak yang membuat para sahabat itu tidak ragu untuk beramal. Karena kematian suaminya ini, Umar, walaupun tauhidnya tinggi Pak, dia juga memiliki kekhawatiran. Sama dengan manusia kebanyakan. Umar sangat khawatir memikirkan anak perempuannya ini. Dia masih muda, sudah jadi janda, kembali ke rumahnya. Jadi Umar sangat risau waktu itu. Artinya setaat apapun Bapak Ibu ibadah, kalau memang suka khawatir, panik, itu bawaan dari diri itu Pak. Kadang kan kita kalau khawatir langsung orang bilang, tak kuat iman kau. Padahal kau rajin sholat, zikir, kau risau juga kau udah hidup. Nah, lupa itu pembawaan Pak. Karena kita lahir dari orang tua yang berbeda-beda latar belakang. Ada orang tuanya dari kecil kita, Pak, kau jangan keluar malam Jumat, banyak hantu. Nah, sejak itu tuh lah asal gelap kita takut, Pak. Bukan malam Jumat aja. Karena dia ngomongnya pas malam terus, Pak. Akhirnya itu terbenam di primitive brain. Sehingga kita penakut, walaupun kita rajin sholat. Yang paling ditakutkan Ustaz di Pekanbaru itu apa, Pak? Kalau udah tidur di Pertamina, Pak Ning kalau tidak salah saya. Padahal Ustaz tuh Pak, kurang apa ayatnya. Jadi mereka cerita, kami biarlah tidur masjid sana daripada tidur di mesnya. Bertiga kami itu akhirnya ngumpul kami satu kamar. Ustaz tuh Pak.
Kurang apa ayat dia tuh? Rupa ndak ada hubungannya, Pak. Kalau memang penakut dia penakut, Pak. Ada orang sholat enggak, ngaji enggak, tapi kerja dalam hutan, Pak. Sampai saya penasaran waktu itu, tak ada rasa takut, Pak, dalam hutan tuh. Dia semua bisa diilmiahkan, Ustaz. Kalau bom pandan berarti ada musang. Kalau yang suka melempar kita itu macam pasir tuh ada binatangnya. Jadi tidak ada sebetulnya, Ustaz. Saya yakin, Mbak ya. Hantu tuh lah khawatir nengok dia, saya rasa tuh. Ini bagian dari kawan kawan gitu juga tampaknya nih. Karena sesama hitam mungkin, Mbak ya. Jadi tidak ada hubungan antara keberanian dan rajin sholat, rajin ibadah. Kalau kita khawatir ya khawatir juga. Apalagi kalau emak kita pemanik. Saya ingat saya, Pak ya. Emak saya itu suka kunci pintu gitu. Walaupun saya duduk karena depan rumah, kunci pintu. Kenapa nggak kunci pintu? Aku kan duduk sini. Nggak bahaya kunci pintu tuh. Dulu sering saya cemeh. Emak ini penakut minta ampun. Berganti sama saya sekarang, Pak. Kunci pintu tuh nanti, padahal nggak tahu apa-apa, Pak. Terbawa gitu jadi. Jadi alhamdulillah lah Bapak Ibu yang punya orang tua mengajarkan keberanian, tidak risau, tidak panik, syukurlah. Itu pasti akan turun. Nah, Umar bin Khattab dalam riwayat ini sangat khawatir. Kemudian dia berusaha, Pak, bagaimana supaya habis masa idah anaknya ini bisa dapat suami. Di balik itu Rasulullah cerita sama Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, nih kau aja yang tahu nih. Tolong dirahasiakan, jangan sampai ada yang tahu. Aku rencana mau melamar Hafsah kalau sudah habis masa idah. Tapi ini tolong kau simpan dulu, jangan sampai orang lain tahu. Aku ingat aku jasa Umar nih Abu Bakar. Kalau bukan karena Umar, mungkin sampai sekarang kita dakwahnya sembunyi-sembunyi. Karena masuk Umar bermartabat Islam nih jadinya. Karena masuknya Umar, dakwah terang-terangan kita sejak itu. Umar ini Pak, dia centeng pasar ukas Pak. Nah, jadi memang orang Baga ini. Jadi kalau kawan Bapak ada yang memang keras tuh Pak, ya doakan aja dia kuat imannya Pak. Menolong tuh Pak. Kadang dia pemberani, kita kurang berani ya kan. Karena keberanian dia itu bisa kuat dakwah dibuat. Umar itu Pak, setelah dia masuk Islam, dia nanya ke Rasulullah, kalau aku mati, aku sudah menganut agama Islam ini masuk surga enggak ke Rasulullah? Iya Umar. Kalau aku hidup berjuang aku, apakah aku hidup dalam kebenaran? Iya Umar. Kalau gitu keluar aja lagi ya Rasulullah. Dikawal lah oleh Umar Pak. Situlah keluar orang semua dari rumah Arkom, bin Abil Arkom. Langsung tawaf. Semua orang Quraisy itu nunduk semua. Nggak ada yang berani nengok. Begitu tahu Umar masuk Islam. Selesai tawaf, apa kata Umar kepada orang Quraisy itu? Siapa di antara kalian yang mamaknya mau nangis hari ini? Istrinya menjadi janda, anak menjadi yatim, tegak kalian. Siapa yang berani lawan aku? Nah, ada yang mantong bodoh, soalnya aku tengok kena kalau nanti. Nah, aku enggak ada nengok. Pokok takut semua, Pak. Nah, itulah jasa Umar itu. Kemudian apalagi kata Rasulullah, banyak pendapat Umar ini yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Bahkan ada beberapa kali sikap Rasulullah yang sudah dilarang Umar, akhirnya Allah melarang. Contohnya mendoakan Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal Umar sudah melarang, Pak. Jangan jenguk dia Rasulullah. Rupanya Rasulullah udahlah menjenguk, meninggal Abdullah bin Ubay tokoh munafik ini dimandikan oleh Rasulullah, disolatkan, diantar ke kubur, didoakan. Turunlah surat At-Taubah ayat 84. Allah membenarkan sikap Umar bin Khattab. Jadi Abu Bakar, habis masa idah Hafsah ini nanti aku akan melamar Hafsah. Itu udah disimpan oleh Abu Bakar. Setelah masa idah Hafsah habis, tiba-tiba Umar datang dengan wajah sedih, menghampiri Rasulullah. Mau curhat ya Rasulullah. Curhat apa Umar? Agak terkecil hati aku nih Abu Bakar sama Utsman. Apa masalah? Anak aku tuh cantik deh Rasul. Cantik Umar. Baik nah anak Rasul. Baik.
Aku tawarkan ke Abu Bakar, macam kata ketawa cemeh ini dia nengok aku ya Rasulullah. Padahal Abu Bakar kan nyimpan rahasia Rasulullah, Pak. Abu Bakar, masa idah anakku udah habis, nikahlah kau sama anakku. Nah, kalau di Indonesia ini tabu yang macam ini, Pak. Ngasih anak ke kawan itu, Pak, kan? Itu tabu tuh. Tapi kalau bagi sahabat tuh, Pak, mereka tuh lebih mementingkan keimanan, selamatnya iman anaknya di sisi Allah nanti. Jadi mereka tidak mandang umur. Walaupun kita tahu Abu Bakar itu kan tua 10 tahun daripada Umar. Aisyah, bapaknya, lebih tua pula Rasulullah 2 tahun. Jadi macam ketawa-ketawa cemeh dia sama aku ya Rasulullah. Sampai aku bilang, kok anak aku ini tidak buruk Abu Bakar, kau lain lah kayak Allah. Nah, Abu Bakar diam aja Pak. Habis itu pergi aku ke tempat Usman. Aku sampaikan sama dia, Usman, masa idah anak aku udah habis, nikah lah aku sama dia. Macam muak dia nengok aku ya Rasul. Aku semenjak Rukayah meninggal tidak ada pikiran aku mau beristri lagi Umar. Lain lah kayak kamu Usman. Nah, aku terus terang aja Umar memang tidak mau aku nikah lagi. Kau tahu nggak kesedihan aku apa? Putus hubungan kekerabatan aku sama Rasulullah. Karena kan anak Rasulullah Rukayah itu, Pak. Yang istri Utsman pertama itu anak Rasulullah. Jadi semenjak Rukayah meninggal tuh memang Utsman tidak ada dia pengen menikah lagi itu. Jangan aku singgung Umar. Cuman kau ngomong macam ini agak sedih hati aku jadinya mau mengungkit luka lama kau nih. Tidak mau enggak lah, tapi janganlah macam itu kayak kau. Ah, itulah kalau dibahasakan bahasa kita lah, Pak. Macam itulah kira-kira. Sebetulnya macam itu di buku tuh, Pak. Cuman saya pakai dengan bahasa saya. Nah, kemudian apa kata Rasulullah? Kau panggil Utsman dulu kemari lah. Panggil Abu Bakar. Panggil Abu Bakar, panggil Utsman. Jadi gini Umar, Hafsah itu akan dinikahi oleh laki-laki yang jauh lebih baik daripada Abu Bakar, lebih baik daripada Utsman. Oh, baru nyambung Umar. Maka kata Abu Bakar, kau jangan tersinggung Umar. Aku memang udah lama disampaikan Rasulullah masalah ini. Oh, itu payah. Kalau aku udah enak loh. Maaf lah aku Abu Bakar ya, agak lain tadi hati aku sama kau. Tak biasa tuh. Pak. Ah, dan Nusman ini, dia bukan muak sama kau. Dia wajar sedih dan dia akan kunikahi dengan perempuan yang lebih baik daripada Hafsah, yaitu Ummu Kulsum, anak Rasulullah yang lain, Pak. Oh, barulah senyum Usman. Aku ini yang kutunggu-tunggu, Umar. Tersambung balik ke kerabatan aku dengan Rasulullah. Aku pun bangga juga sekarang, kata Umar. Aku sudah ada hubungan kekerabatan dengan Rasulullah. Nah, Utsman menikahlah dengan Ummu Kulsum itu, Pak. Nah, di Ummu Kulsum inilah perdagangan Umar maju pesat naik. Itu Utsman jadi miliarder. Waktu sama Rukayah itu sibuk hijrah-hijrah aja tuh, Pak. Memang sedang sedih-sedihnya. Tapi pas Ummu Kulsum itu naik udah Bang. Teman ini jangan Bapak amalkan pula. Abang ada dengan ceramah Ustaz deh. Kalau istri pertama itu kurang ekonomi, kita coba nikah lagi. Mana tahu di istri yang kedua, saya kena nanti Pak. Kadang bapak ini tambah-tambahnya ceramah saya ini ke istri ya. Loh. Bapak tuh enggak canda saya yang akhirnya membahayakan orang. Padahal saya menerangkan secara ilmu psikologi, Pak. Bahwa pikiran kita ini cenderung lebih mudah ke kiri daripada ke kanan. Langsung saya contohkan dan itu langsung terjadi. Saya ingin jujur sama Bapak Ibu, kata saya. Sebelum saya menikah dengan istri saya yang sekarang, saya lama deh hidup dengan seorang perempuan yang sampai kapanpun tidak bisa saya lupakan. Berubah wajah jamaah itu langsung. Itu artinya apa, Pak? Pikiran mereka langsung ke kiri. Perempuan itu mak saya, kata saya. Baru berubah dia, Pak. Jadi bapak ini dipraktekkannya pula ke istrinya, Pak. Cuman di improvisasinya, Pak. Di improvnya. Istri sedang goreng tuh, Pak. Abang mau jujur sama adek. Jujur ngapa, Bang? Nggak usah lagi nanti. Marahlah adek nanti. Nggak, Abang jangan tanggung-tanggung ngomong, bagus lah masak nih. Sebetulnya ya, sebelum kita menikah, Abang pernah hidup dengan perempuan yang nggak bisa Abang lupakan.
Toto gelap aja pemandangan saya Ustaz. Saya udah di rumah sakit tuh Pak, jenguk Bapak nih. Udah gelap aja pemandangan. Itu dia ngasih temponya tuh mungkin 10 ketukan Pak. Dia 4 paling lama tuh Pak. 4 ketukan dia bantai 10. Itu gelap aja pemandangan saya enggak tahu. Itu bahayanya Pak. Kadang suka nambah-nambah tuh. Dia improvisasinya membahayakan. Nah, jadi Pak, Umar langsung pulang ke rumah dengan bahagia dia sampaikan ke anak dan istrinya. Rasulullah ingin menikahi kau. Habsah, berbahagialah engkau. Masa iya ya? Iya, Rasulullah ingin menikah dengan kau. Pas dekat hari pernikahan, bangkit khawatir Umar balik. Ini yang bilang orang panic attack tuh, Pak ya. Salah satu kalau penyakit sekarang tuh anxiety disorder, Pak ya. Tiba-tiba panik, menakutkan sesuatu yang belum terjadi. Jadi kekhawatiran itu biasa, Pak. Jadi apa kata Umar? Bangkit takut aku nih Habsah. Apa ya? Ini aku wanti-wanti sama kau Habsah ya. Kau jangan pernah menyusahkan hati Rasulullah. Niatkan kau mengabdi ke Rasulullah. Jangan kau pernah melawan sama Rasulullah. Itu satu. Yang kedua, di antara istri-istri Rasulullah itu yang paling tinggi kedudukannya Aisyah. Kau jangan pernah cari gara-gara sama Aisyah. Kau harus menyamai terus Aisyah itu. Apa yang dia ajaknya kau harus ikut. Dan jangan pernah kau cemburu sama Aisyah. Itu udah dinasihati jauh-jauh hari itu Pak. Jadi Pak, istri-istri yang lain itu pernah protes ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau kau sedang di rumah Aisyah kok banyak sahabat ngantar-ngantar makanan. Di rumah kami kok tidak ada yang ngantar. Kalau di rumah Aisyah Pak pada ngantar makanan. Karena sahabat tahu Aisyah ini kedudukannya tinggi di sisi Rasulullah. Jadi istri itu mempertanyakan Pak, kenapa pas di rumah Aisyah orang banyak ngantar makanan? Dan kenapa kau hanya mau cerita tentang masalah apapun ke Aisyah, bukan ke kami? Kata Rasulullah apa Pak? Wahyu hanya turun ketika aku di rumah Aisyah. Langsung diam semua ya. Memang pas di rumah Aisyah banyak wahyu turun. Yang kedua, dicobalah debat antara Zainab dengan Aisyah. Memang terdiam Zainab dibuatnya Pak. Itulah yang membuat dia lebih daripada kalian. Dia pinter Pak. Aisyah itu bagus dia. Retorikanya oke, cara dia menjelaskan masuk, sehingga Zainab terdiam dibuatnya. Itulah yang melebihkan dia dari kalian. Jadi Pak, saking kompaknya Hafsah sama Aisyah, terjadilah peristiwa Magafir itu Pak. Peristiwa Magafir itu, Bapak Ibu udah pernah dengar ini. Rasulullah waktu itu sedang di rumah Zainab binti Jahsh. Dikasih Zainab minum madu segelas. Nampak oleh Aisyah dari jauh cara senyum Rasulullah mesra betul sama Zainab tuh. Bangkit juga kewanitaannya Pak. Cemburu. Dipanggilnya Hafsah. Hafsah kompak kita berdua ya. Apa Aisyah? Zainab ini kan nampaknya mau mengambil-ambil hati Rasulullah dari kita nih. Nanti siapapun yang ditemui Rasulullah di antara kita, kita bilang bahwa badan Rasulullah busuk. Terus nanti kan ditanya Rasulullah tuh, masa iya busuk? Iya, tuh tanya dari mana dia? Tadi dari rumah Zainab, dikasihnya minum atau makan tadi enggak? Misalnya kata Rasulullah, ada tadi dikasih minum madu, kita bilang aja tuh madu basi. Oke? Oke. Jadi cemburu. Jadi Pak, cemburu itu sesuatu yang halal untuk berdusta atau Bapak. Makanya Bapak jangan ambil hati kalau istri agak salah ngomongnya karena dia cemburu. Rasulullah udah ngasih tahu Pak. Abu Bakar kan waktu itu marah. Masalah Aisyah cemburu dengan Saifiyah binti Huyai. Apa kata Rasulullah? Jangan marahkan Abu Bakar. Orang sedang cemburu itu dia tidak bisa membedakan mana lembah bagian atas, mana lembah bagian bawah. Halal dia mau ngomong apa aja. Di fitnah pun kita Pak ya harus kita terima Pak. Coba Pak, apa enggak jadi masalah? Suami istri ini pas dia mau masuk pintu toko bersamaan dengan ada perempuan yang mau keluar dari toko tuh, dibukakan sama suaminya pintu. Datang perempuan tuh bilang, makasih ya mas, diulangnya sampai malam Pak. Makasih ya mas, makasih ya mas.
Nah, itu aja Pak, bisa diulang ya sampai malam. Udah gelap hari dah itu mau tidur eh, digeser suaminya sedikit selimut. Makasih ya Mas. Nah, itu kan pokok diulang terus Pak. Nah, jadi itu nggak ada masalah. Jangan pula kita terkecil hati lagi. Kalau kita lihat nih Pak, ini kan cemburu yang membuahkan fitnah loh Pak. Pas datang Rasulullah ke rumah Aisyah, kok lain bon kau ya Rasulullah, seperti bau magafir. Magafir tuh bau yang busuk Pak. Masa iya Aisyah? Iya ya Rasulullah, dari mana kau tadi? Dari rumah Zainab. Ada makan atau minum pula dari di sana? Ada madu biasa dikasihnya. Zainab nih madu-madu apa lah yang dikasih ya nih? Ini madu-madu basi nih ya Rasulullah. Gila ke rumah Hafsah. Hafsah dan nutup hidung pula Pak. Busuk aku Hafsah. Iya ya Rasulullah. Aisyah bilang gitu juga tadi. Dari mana kau emang ya Rasulullah? Dari rumah Zainab. Makan pula dari. Nah, ini cuma minum madu aja. Oh, ini madu lebah yang ngisap magafir mungkin nih. Oh, itulah yakin Rasulullah, Pak. Itulah terlepas mulut Rasulullah mengatakan mulai saat ini minum madu hukumnya haram. Nah, itulah Rasulullah mengharamkan madu. Langsung marah Allah, Pak. Turun surat At-Tahrim ayat 1. Ya Yuhan Nabiyyu lima tuharimu ma'ahallallahu lak. Hebat kau ya Rasulullah, berani kau mengharamkan yang aku halalkan. Oh, situ terkejut Rasulullah, Pak. Panggil dua-dua kalian perangai kalian betul lah ya. Kalian fitnah Zainab karena kalian cemburu sama dia. Tak ada orang cemburu itu biasanya memang busuk. Tak usah kau bohong. Allah yang ngasih tahu aku tuh kau enggak. Yo sakit hati orang senyum-senyum dari jauh nampaknya. Oh ikut-ikut pula tadi Hafsah. Orang Aisyah ini ngajak orang enggak ada apa-apa. Suruh kompak-kompak tadi. Nah, itulah Pak kan. Akhirnya itulah peristiwa Magafir itu cukup menggoncang waktu itu Pak. Karena Rasulullah sampai mengharamkan madu. Itulah saking dia ingin meraih hati Aisyah. Apa yang membuat Rasulullah sangat mencintai Hafsah, Pak? Ternyata Hafsah memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh istri-istri yang lain. Paling cepat menghafal Quran. Kemudian ibadahnya paling kuat ya. Yang ketiga otak cerdas dan dia bisa menulis. Nah, makanya penulis Al-Quran di bawah pengawasan Rasulullah itu adalah Hafsah. Dan itu langka waktu itu Pak, perempuan bisa nulis. Nah, itu yang membuat Rasulullah mencintai Hafsah. Namun tiba-tiba Umar ketika memarahi istrinya, istrinya melawan sama dia. Tidak pernah istri waktu itu melawan kepada suami. Ini istri Umar berani melawan. Terkejut Umar. Hebat kau sekarang ya berani kau melawan aku. Lah mana lebih mulia kau atau Nabi? Mulia Nabi lah. Kau tanya sama istri-istri Nabi itu. Anak kau istri Nabi enggak? Ya. Pernah enggak mereka melawan ke Rasulullah? Jadi melawan orang itu ke Rasulullah. Wah ini gawat nih. Ini bukan masalah aku kau lawan lagi nih. Ini Rasulullah kena berarti Hafsah ikut melawan Rasulullah. Datang Umar ke rumah Hafsah. Betul apa yang dikatakan ibumu Hafsah? Kau melawan sama Rasulullah. Biasa ya, dalam rumah tangga itu biasa. Kadang kami berantem itu biasa ya. Nah, ini tidak seperti yang ayah pikirkan. Kadang ada di antara istri Rasulullah ini mendiamkan Rasulullah seharian lagi. Rasulullah tidak marah ya. Kalau memang kami betul, cara kami salah, nanti kami udah tenang, baru dibimbing oleh Rasulullah. Ini enggak masalah kalian melawan Rasulullah tuh. Enggak ya. Kalau memang kami benar, kami lawan kadang ya. Sejak itulah Umar pasrah kena amuk tuh, Pak. Jadi kalau Bapak dimarah-marah istri itu biasa, enggak usah malu lagi, Pak. Tak perlulah membenar-benarkan diri. Siapa betul kita dibandingkan dengan Nabi, dibanding dengan Umar. Jadi di masa Umar bin Khattab, ada istri yang memarahi suaminya. Datang suami bilang, berani durhaka sama abang, abang laporkan ke Umar. Laporlah, aku udah tahu riwayatnya atau enggak. Riwayat apa enggak? Pergilah kau ke rumah Umar. Sampai pintu rumah Umar terdengar ya Umar sedang kena amuk sama istrinya, Pak. Umar enggak menjawab sama aku ya. Dia pas mau jalan langsung Umar buka pintu. Pulang, Tal. Mari kamu. Ya Khalifah, kau dari mana tadi? Dari rumah kau. Terus ngapa nak masuk? Rencana dari mau ngadu Khalifah tapi enggak jadi. Kenapa ngadu apa kau? Aku kena marah sama istri aku. Pas sampai sini tidak sengaja tadi terdengar kau kena marah lah sama istri kau.
dan kau diam aja. Biasa tuh, kadang istri kita ini capek. Rasulullah pun macam itu. Nah, itulah Pak. Jadi tidak perlulah kita malu Pak, istri kita ngamuk-ngamuk. Tidak perlu kita malu. Nah, jadi udah tahu Umar Pak, ternyata tidak ada masalah. Kalau misalnya istri benar, dia boleh melawan suami. Ada seorang istri nanya sama saya, Ustadz, saya ini kadang melawan sama suami saya kalau saya benar. Kalau kita pelawan nih Bu, satu syaratnya, ibu harus cukup alasan. Oh gitu ya Ustaz ya? Iya, kalau sempat didiamkan suami tidak tahu juga salah dia Pak. Kasih di 20.000, minta masak dendeng Pak. Kan tidak masuk akal gitu kan. Minta masak dendeng di 20.000. Ah, itu enggak apa melawan tuh. Dulu abang tahu enggak berapa harga daging? Kata abang bisa dibeli separuh-separuh sikit-sikit tuh. Jadi kalau untuk hal-hal seperti itu dibolehkan melawan. Yang enggak boleh melawan tuh dek sholat lah dek melawan. Nanti enggak tutup lah aurat melawan. Jangan sering bikin TikTok nari itu, nah, itu nanti nampak sama laki-laki lain enggak bagus melawan. Nah, itu yang enggak boleh Pak melawan. Tapi kalau istri benar boleh melawan. Apa sidik jari HP abang nih bang? Udah aku coba dari jempol sampai kelingking nggak mau terbuka. Apa kau urus-urusan sama bang? Kita udah suami istri nggak ada rahasia-rahasia bang. Aku pakai jempol kaki tuh nggak? Apa pakai jempol kaki pak? Ayah mau apa pakai jari? Saya kadang heran juga ya pak ya. Kenapa harus ada rahasia ya? Kalau kita udah menikah itu ya. Tapi saya tidak tahu juga nih, apa mungkin istrinya bukan tipe orang yang cocok untuk mengetahui siapa juga nggak ngerti juga kita. Mana tahu misal suami ngirim orang tuanya nggak mau istrinya itu dikuncinya apa ya. Bisa jadi juga gitu ya Pak kan. Kalau pasangan kita dapat yang agak sensitif pandai-pandai lah Pak. Nah, pokoknya hati-hati aja lah. Sama saya bilang, kasih uang kita kepada istri Pak. Tengok istrinya juga. Ini kasih semua ke istri. Besok dorong Honda deh Pak. Apa dorong Honda? Ah, inilah gara-gara pengajian-pengajian tuh Ustaz. Ya kasih duit semua sama istri saya dikasih saya 10.000, beli lontong pakai kerupuk 8.000, sisa 2.000 lagi. Ah, dorong lah. Itu saya lah yang salah aja. Maksud saya itu tengok pasangan kita cocok nggak diajak seperti itu. Nah, setelah itu, Pak, ternyata yang ditakutkan Umar akhirnya terjadi, Pak. Hafsah ditalak oleh Rasulullah. Peristiwa ditalaknya Hafsah ini, kalau dalam riwayat ini tidak ada, Pak. Dalam kitab ini tidak ada, tetapi dalam kitab lain ada. Kenapa Hafsah kena talak itu? Rasulullah giliran hari itu di rumah Hafsah. Hafsah minta izin ke Rasulullah mau ke rumah ayahnya. Diizinkan oleh Rasulullah. Hafsah pergi, istri Rasulullah yang terakhir lewat. Paling muda, paling cantik, dan hanya dia yang punya anak. Istri lain kan ada yang punya anak, Pak, selain Khadijah. Ah, nah Maria binti Qibtiyah ini punya anak. Namanya Ibrahim, anak dari Rasulullah, walaupun meninggal umur 1,5 tahun. Jadi ini istri yang sangat dicemburui oleh istri-istri lain. Pas dia lewat dipanggil oleh Rasulullah, Maria, singgahlah kemari. Dia singgah, Hafsah pulang. Ah, di situ nampak bang, ngamuk Hafsah. Langsung nangis Hafsah. Maria pun lari keluar. Rasulullah udah ngakui, Hafsah ini salah aku. Aku tadi yang manggil dia. Aku minta maaf betul. Ini memang hari giliran kau, aku yang buat masalah. Maafkan aku Hafsah. Jangan ceritakan jangan istri-istri lain. Kalau sempat tahu yang lain, habis aku Hafsah. Rupanya Hafsah membocorkan hal ini kepada Aisyah. Aisyah membocorkan kepada istri yang lain. Disitulah Hafsah kena talak. Disitulah Rasulullah tidur di masjid jadinya Pak. Yang beralaskan pelepah kurma yang berjejak punggungnya. Itu gara-gara itulah tuh. Jadi kalau ada kawan-kawan Bapak tidur di masjid, wah, nah, tidak di rumah dia nginap lagi. Dan itu hal yang biasa Pak. Tidak ada yang tertutup oleh Rasulullah. Semua sejarah kan tahu, memang tahu. Rasulullah tidur di masjid gara-gara masalah itu. Tetapi tahu Bapak, Rasulullah menalak Hafsah, Allah membela Hafsah. Turun surah At-Talaq ayat 1. Kecuali istri kau itu melakukan perbuatan keji. Jadi cemburu rupa tidak bisa termasuk Pak, untuk hal-hal yang membuat ditalak. Tambalan Jibril mengatakan, ya Rasulullah, Hafsah itu adalah salah satu istrimu di surga.
Baru kata Rasulullah ke Umar, aku tidak jadi menalak Hafsah karena dia adalah salah satu istriku di surga. Dan baru terobat hati Umar bin Khattab. Dinasihati balik oleh Umar. Rasulullah itu menalak kau karena aku Hafsah. Dia segan sama aku, kasihan sama aku. Tolonglah jaga-jaga betul lah. Nah, setelah Rasulullah meninggal, Pak, Hafsah inilah jadi orang yang dikumpulkan segala tulisan Al-Qur'annya dan dibukukan oleh Zaid bin Sabit. Nah, itu ngambilnya dari Hafsah. Setelah itu baru nanti yang punya Hafsah semua dihanguskan, baru yang punya Zaid inilah yang dimajukan. Sampailah masa Utsman dirubah lagi. Nah, itu berkat tangan Hafsah. Nah, mungkin ini saja dulu, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.